Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan memaparkan materi mengenai PSAK 4, yaitu tentang laporan keuangan tersendiri. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Sophie Badriah, Aprilia Triwulandari, Muhammad Sodri Alamsyah, dan Muhammad Rayyan. Baik, yang pertama ada tujuan. Tujuan dari PSAK 4 ini adalah pencatatan ini bertujuan untuk mengatur pernyataan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Kemudian ada pun ruang lingkup pada PSAK 4 ini yaitu pencatatan ini diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam catatan investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Adapun istilah yang digunakan pada PSAK 4 ini yaitu laporan keuangan konsolidasian, adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anaknya disajikan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Kemudian yang kedua adalah tentang laporan keuangan itu tersendiri, adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas di mana entitas tersebut dapat memilih untuk sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pernyataan ini, mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama pada biaya perolehan sesuai dengan PSAK 55 dan PSAK 15. Berikutnya masuk ke penyusunan laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri ini disusun berdasarkan SAK yang berlaku. Nah, jika entitas induk memutuskan untuk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk perlu mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi, dan juga ventura bersama. Nah, untuk pencatatannya sendiri, itu yang pertama harus sesuai dengan biaya perolehan. Yang kedua, harus sesuai dengan PSAK 55 yang mana membahas mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Dan yang ketiga, itu harus menggunakan metode ekuitas yang mana dideskripsikan dalam PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan juga ventura bersama. Di laporan keuangan tersendiri ini, entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi, di mana setiap investasi itu dicatat berdasarkan biaya perolehannya, serta menggunakan metode ekuitas dan sesuai dengan PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual serta operasi yang dihentikan. Mengenai dividen, dalam laporan keuangan tersendiri ini, dividen dari entitas anak, ventura bersama, dan juga entitas asosiasi itu diakui ketika hak entitas untuk menerima dividen tersebut telah ditetapkan. Nah, diakuinya sendiri itu di dalam laporan laba rugi. Kecuali jika entitas menggunakan metode ekuitas, maka diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi. Selanjutnya masih membahas mengenai penyusunan laporan keuangan tersendiri. Ketika entitas induk mereorganisasi struktur kelompok usahanya dengan membentuk suatu entitas induk baru sebagai entitas induk yang memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Entitas induk baru memperoleh pengendalian atas entitas induk awal dengan menerbitkan instrumen ekuitas yang ditukarkan dengan instrumen ekuitas entitas induk awal. B. Aset dan liabilitas kelompok usaha baru dan kelompok usaha awal adalah sama segera sebelum dan setelah reorganisasi. Dan C. Pemilik entitas induk awal sebelum reorganisasi memiliki kepentingan yang sama secara absolut dan relatif atas aset neto kelompok usaha awal dan kelompok usaha baru segera sebelum dan setelah reorganisasi. Pengungkapan. Untuk pengungkapan dikosongkan karena sebagai bagian dari informasi keuangan. Tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK 4 tahun 2009, laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.